Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Zuliana Tunisa Fatul Jannah dari program studi perbankan syariah 5A. Nah, kali ini saya akan membahas materi mengenai regresi linier berganda. Sebelumnya, apa sih sebenarnya regresi linier berganda itu? Jadi, regresi linier berganda adalah salah satu teknik statistik yang menggunakan beberapa variabel independen atau X untuk memprediksi hasil dari variabel dependen atau Y. Nah, tujuan dari regresi linier berganda ini untuk memodelkan hubungan linier antara variabel independen dan juga variabel dependen. Sebagai contohnya, yakni untuk mengetahui apakah usia sebagai X1 di sini, serta tinggi badan sebagai X2 akan berpengaruh terhadap berat badan sebagai Y ataupun tidak. Nah, di sini persamaan dari regresi linier bergandanya yakni Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2. Di mana Y di sini sebagai variabel terikat atau variabel dependen atau di sini sebagai berat badan. Kemudian A di sini sebagai konstanta, kemudian B1 dan B2 sebagai koefisien regresi, di mana B1 di sini sebagai koefisien regresi dari usia, sedangkan B2 di sini sebagai koefisien regresi dari tinggi badan. Dan di sini juga ada X1 dan X2. Nah, di sini sebagai variabel bebas atau variabel independen, di mana X1 di sini sebagai variabel dari usia dan X2 di sini sebagai variabel dari tinggi badan. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke contohnya. Nah, di sini terdapat data di mana terdapat 12 koresponden dengan usia, tinggi badan, dan juga berat badan yang berbeda. Di mana X1 di sini sebagai usia, kemudian X2 di sini sebagai tinggi badan, dan Y di sini sebagai berat badan. Nah, dari data yang tersedia tadi, selanjutnya kita buat tabel distribusi frekuensi sebagai berikut ini. Nah, di sini kita akan mencari total jumlah dari X1Y, kemudian X2Y, X1X2, X1 kuadrat, X2 kuadrat, dan juga Y kuadrat. Nah, di sini untuk menentukan besar nilai A, B1, dan B2 yang terdapat pada persamaan, maka dari tabel distribusi frekuensi yang telah kita buat tadi, selanjutnya kita ubah ke dalam skor deviasi seperti berikut ini. Nah, di sini untuk menentukan sigma X1 kuadrat, rumusnya adalah sigma X besar 1 kuadrat min sigma X besar 1 dikuadratkan per N. Di mana sigma X besar 1 kuadrat di sini 1000 kita ambil dari hasil pada tabel distribusi frekuensi. Kemudian sigma X besar 1 dikuadratkan sebesar 108 kita juga ambil dari tabel distribusi frekuensi yang telah kita buat tadi. Kemudian N di sini sebesar 12 yang diambil dari jumlah koresponden atau jumlah sampel, yang kemudian hasilnya sebesar 28. Nah, begitu juga berlaku untuk rumus berikutnya hingga rumus sigma X2Y. Sehingga ditemukan nilai sigma X1 kuadrat sebesar 28, kemudian sigma X2 kuadrat sebesar 2376,92, kemudian sigma Y kuadrat sebesar 68, kemudian sigma X1 X2 sebesar 182, kemudian sigma X1Y sebesar 24, dan juga sigma X2Y sebesar 218. Setelah kita mengetahui skor deviasinya, selanjutnya kita akan mencari besaran nilai A, B1, dan juga B2. Nah, di sini untuk menentukan besaran nilai A, B1, dan juga B2, kita akan menggunakan rumus seperti berikut ini, dan kemudian kita tinggal memasukkan skor deviasi yang telah kita cari tadi. Nah, untuk mencari besar B1, kita akan menggunakan rumus B1 sama dengan sigma X2 kuadrat dikali sigma X1Y min sigma X2Y dikali sigma X1X2 per sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat min
sigma X1 X2 dikuadratkan. Nah, kemudian di sini kita menemukan besar nilai B1 sama dengan 0,52. Kemudian, untuk mencari B2, kita menggunakan rumus B2 sama dengan sigma X1 kuadrat dikali sigma X2Y min sigma X1Y dikali sigma X1 X2 per sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat min sigma X1 X2 dikuadratkan. Nah, kemudian di sini kita temukan bahwa besar B2 di sini adalah 0,052. Kemudian kita akan mencari besar nilai A. Nah, kita akan menggunakan rumus A sama dengan sigma Y min B1 dikali sigma X1 min B2 dikali sigma X2 per N. Nah, kemudian kita temukan bahwa besar nilai A sama dengan 28,31. Nah, dari nilai A, B1 dan juga B2 yang telah kita cari tadi, maka kita temukan persamaan regresi linier dari data-data yang ada di atas tadi. Maka persamaan regresi liniernya adalah Y sama dengan 28,31 plus 0,52 X1 plus 0,052 X2, di mana 28,31 di sini sebagai A, kemudian 0,52 sebagai B1, dan juga 0,052 sebagai B2. Kemudian untuk interpretasinya, ketika X1 dan X2 sama dengan 0, maka interpretasinya ketika tidak ada usia atau X1 dan juga tinggi badan atau X2, maka berat badan atau Y akan sebesar 28,31 satuan. Kemudian ketika X1 sama dengan 1, maka interpretasinya setiap kenaikan 1 satuan usia atau X1, maka berat badan atau Y akan meningkat sebesar 0,52 satuan. Kemudian ketika X2 sama dengan 1, maka interpretasinya setiap kenaikan 1 satuan tinggi badan atau X2, maka berat badan Y akan meningkat sebesar 0,052 satuan. Nah, demikian sedikit yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.